Joy. Sukacita, sukacita. Tepuk tangan semuanya. Oke, berjumpa lagi di hari ini di sekolah minggu bersama dengan adik-adik, di saat ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita di saat ini. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baik ini. Dan saat ini kami selaku anak-anak remaja akan mulai dengan pembelajaran kita di saat ini. Bapak berkati materi yang nanti saya akan sampaikan kepada adik-adik ini Bapak, agar materinya bisa mereka serap dengan baik dan dapat menjadi bekal bagi kehidupan mereka. Dan sebentar lagi kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Bapak memberkati kami supaya firman yang kami baca Bapak dapat menjadi bekal bagi kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Bapak, karena kami bisa mendengarnya. Amin. Ya, adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dari kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak berkatakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, pembelajaran kita di saat ini yaitu program sajiannya itu konteks, pokok bahasanya yaitu nasionalisme. Kemudian ada 5 TKP yang harus kita capai. Yang pertama itu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku nasionalisme di Indonesia. Kedua, mengemukakan beberapa tokoh nasionalisme yang humanis di Indonesia. Yang ketiga yaitu mengategorikan ciri-ciri perilaku nasionalisme yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu menjelaskan beberapa akibat negatif dari perilaku nasionalisme dan berlebihan. Yang kelima, menyimpulkan pentingnya nasionalisme Indonesia sebagai nilai universal atau umum. Oke, adik-adik, kita masuk dengan TKP yang pertama yaitu bentuk-bentuk perilaku nasionalisme di Indonesia. Ya, bentuk perilaku nasionalisme merupakan suatu tindakan dan sikap yang dilakukan seseorang atau kelompok orang yang didorong oleh kesadaran sebagai suatu bangsa yang pernah dimiliki bersama. Nah, adik-adik, jadi secara sederhananya bentuk-bentuk perilaku nasionalisme itu seperti perjuangan kita untuk mencapai prestasi, belajar dengan sangat giat, mengajar prestasi, disiplin, menghargai orang lain, menghargai budaya dan lain-lain. Itu merupakan bentuk-bentuk perilaku nasionalisme, atau dengan kata lain cinta terhadap tanah air. Nah, TKP yang kedua yaitu mengemukakan beberapa tokoh nasionalisme yang humanis di Indonesia. Ya, tokoh yang pertama yaitu Ir Soekarno, tokoh yang kedua itu Muhammad Hatta, tokoh yang ketiga itu Dr. Johannes Lemina, tokoh yang keempat itu Dr. Johannes Lato Hari-Hari. Ya, adik-adik, mereka adalah tokoh-tokoh nasionalisme yang pernah menjadi tokoh nasionalisme yang humanis di Indonesia. Jadi mereka merupakan salah satu contoh dalam mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud dari nasionalisme. Ya, adik-adik, kita masuk dengan TKP yang ketiga yaitu mengategorikan ciri-ciri perilaku nasionalisme yang berlebihan. Nah, ciri-ciri perilaku nasionalisme yang berlebihan itu seperti yang pertama, menganggap rendah negara lain. Nah, kemudian yang kedua itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara dan mengorbankan hak dan kewajiban. Nah, itu merupakan ciri-ciri perilaku nasionalisme yang berlebihan. Ya, adik-adik, TKP yang keempat yaitu akibat negatif dari perilaku nasionalisme.
Nah, yaitu perilaku kekerasan, ya, di mana lebih menjunjung tinggi rasa nasionalisme yang berlebihan di atas segala-galanya, lebih mementingkan rasa nasionalismenya daripada hak dan kewajiban bersama. Nah, itu merupakan dampak negatif dari perilaku nasionalisme yang berlebihan. Kemudian TKP yang kelima yaitu pentingnya nasionalisme sebagai nilai universal. Ya, yang pertama nilai dan semangat nasionalisme itu harus menebarkan nilai-nilai kemanusiaan dalam dimensi kesetaraan dan kesederajatan kemanusiaan universal dalam harus melampaui batas-batas atau sikat-sikat nasionalisme atau kebangsaan suatu negara. Karena itu dalam kesadaran dan kesederajatan manusia, tetapi juga lebih dan bahkan diharapkan bisa melampaui batas-batas itu. Nah, apalagi dalam era globalisasi saat ini, sikat-sikat kebangsaan tidak lagi dilihat sebagai suatu identitas yang terbatas, melainkan melampaui aturan-aturan yang ada di dalam suatu bangsa atau negara. Kemudian yang ketiga itu melampaui nasionalisme Indonesia, itu menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang mempunyai identitas nasional yang berpihak pada kemanusiaan. Nah, adik-adik, demikian sudah pembelajaran kita di saat ini. Semoga apa yang sudah kakak jelaskan itu dapat adik-adik serap dengan baik. Ya, adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran kita di saat ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami waktu untuk kami dapat belajar saat ini, Bapak. Dan apa yang tadi saya sampaikan kepada adik-adik ini, biarlah mereka mengerti itu dan mereka mau melakukan itu dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari, Bapak. Bapak di surga, sebelum kami mengakhiri ibadah kami saat ini, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia Allah yang berasal dari Allah Bapa mau menyertai kami di saat ini, orang tua tercinta kami, teman-teman kami semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikian sudah pembelajaran kita di saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Dah.